Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku Terjemah Perkata dan Penjelasan Bacaan Salat. Sekarang kita akan bahas bab 2 tentang doa istiftah atau bisa juga disebut dengan doa iftitah ya. Namun sebelum kita bahas ya doa istiftah ini, perlu saya sampaikan bahwasannya doa istiftah itu bervariasi bentuknya. Ya, ada yang menyebutkan sampai 9 variasi. Jadi nggak cuma 1 2 ya, ada banyak. Dan dalam buku ini ya saya berikan 4 variasi doa istiftah yang bisa kita baca di dalam salat kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas bacaan yang pertama ya. Silakan buka bukunya halaman 14. Kita baca dan terjemahkan terlebih dahulu ya. Allahumma artinya ya Allah. Ba'id. Ba'id itu artinya jauhkanlah ya. Baini antara aku, wa baina dan antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku, kama sebagaimana ba'adta engkau telah menjauhkan, baina antara al-masyriqi ya timur, atau bainal masyriqi antara timur, wal maghribi dan barat. Kemudian Allahumma ya Allah, naqini. Naqini artinya bersihkanlah aku, min dari khotoyaya kesalahan-kesalahanku atau dosa-dosaku, kama sebagaimana yunaqqa dibersihkan as-saubu pakaian al-abyadu putih, atau as-saubul abyadu pakaian putih ya, pakaian yang berwarna putih, min dari ad-danasi atau min ad-danasi dari kotoran. Allahumma ya Allah, igsilni cucilah aku, min dari khotoyaya kesalahan-kesalahanku atau dosa-dosaku, bisalji dengan salju, wal ma'i dan air, wal barodi dan butiran es. Ya demikian terjemah perkata dari doa istiftah ini ya, silakan dihafalkan nanti di rumah ya, supaya nanti ketika kita baca dalam sholat ya kita faham artinya. Sekarang kita akan bahas penjelasannya. Yang pertama, membaca doa istiftah ini hukumnya sunnah. Jadi sholat tetap sah tanpa membaca doa istiftah, baik sengaja maupun lupa. Dan kita kalau misalnya ya masbuk misalnya nih, kita ingin sholat berjamaah, tapi ketika kita sampai di masjid, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Dia sedang membaca surat Al-Quran selain Al-Fatihah. Maka ketika kita baru masuk, ya jangan kita baca doa istiftah ini, tapi langsung kita baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kan doa istiftah ini hukumnya sunnah. Adapun Al-Fatihah rukun, maka kita dahulukan yang rukun. Nah, seperti itu ya penerapan dalam kesehariannya gitu. Ketika kita memahami ini maksudnya rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, itu bisa kita terapkan pada kasus-kasus seperti ini ya. Kemudian yang kedua ya, doa istiftah ini ada banyak macamnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, dan bacaan di atas adalah salah satu di antaranya. Kemudian yang ketiga ya, doa istiftah di atas tadi ya mengandung 3 permintaan. Yang pertama ya, permintaan agar dijauhkan dari perbuatan dosa dengan sejauh-jauhnya ya, sebagaimana jauhnya jarak antara timur dan barat yang keduanya tidak mungkin bertemu. Dan lafadznya yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, yang artinya ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Di sini kita minta agar jangan sampai kita jatuh pada perbuatan dosa. Termasuk di sini kita minta agar dijauhkan dari tempat-tempat yang di situ bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Ini permintaan yang pertama ya, yaitu minta agar jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan dosa. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Kemudian permintaan yang kedua yaitu permintaan agar kita diampuni ya. Diampuni dosa kita saat kita ditakdirkan terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, sebab yang namanya manusia itu kan tentu nggak akan pernah lepas dari yang namanya dosa.
Sebagaimana dalam hadis kan dikatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti banyak salahnya. Ya, pasti akan berbuat dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang banyak berbuat salah, yaitu at-tawwabun, yang banyak bertobat. Ketika salah, tobat, salah, tobat, seperti itu. Jadi, ya, di sini ya kita minta agar diampuni dosa kita saat kita ditakdirkan terjatuh pada perbuatan dosa. Ya, yaitu lafadznya Allahumma naqqini, ya Allah sucikanlah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, dari dosa-dosaku, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, ya sebagaimana disucikannya pakaian putih ya dari kotoran. Dan pada lafadz doa ini ya digunakan perumpamaan baju putih yang bebas dari noda, dari kotoran, untuk menunjukkan bahwasannya dosa itu benar-benar dihapus. Ya kan kita bisa perhatikan ya, misalnya kita punya pakaian putih, ya kemudian kena noda, ya ketika kita bersihkan udah nggak kelihatan lagi nodanya, berarti kan udah bersih, udah hilang. Seperti itu ya, beda dengan pakaian yang berwarna lain. Kalau kena noda kita bersihkan, mungkin secara kasat mata ya kita lihat itu nodanya udah nggak ada, ya tapi bisa jadi itu masih ada karena ya warnanya mungkin sama dengan warna pakaian, seperti itu. Makanya di sini digunakan perumpamaan baju putih yang bebas dari noda untuk menunjukkan bahwasanya dosa itu benar-benar dihapus. Ya sebagaimana baju putih kalau nodanya udah dibersihkan, udah hilang, nggak nampak lagi, berarti memang nodanya udah hilang. Ya seperti itu. Ya. Kemudian permintaan yang ketiga yaitu permintaan agar dibersihkan dari dosa dengan sebersih-bersihnya, ya termasuk pengaruh yang ditimbulkan saat di dunia dan di akhirat. Ya, sebab ya dosa itu kan punya pengaruh. Ya, baik pengaruh saat kita masih di dunia maupun di akhirat. Pengaruh dosa saat di dunia seperti misalnya sulit memahami ilmu, hilangnya hafalan, gelisah, hidup yang terasa sempit dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh dosa saat di akhirat adalah berupa siksa neraka. Ya, maka di sini ya pada lafaz doa yang ketiga ini ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita benar-benar diampuni, benar-benar dihapus, termasuk ya bekas-bekasnya atau pengaruh-pengaruhnya. Ya, di sini terdapat pada lafaz Allahumma gsilni, ya Allah cucilah aku min khotoyaya, dari dosa-dosaku, ya kesalahan-kesalahanku, bisalji wal ma'i wal barodi, ya dengan salju, air dan butiran es. Dan di sini digunakan perumpamaan salju, air dan butiran es untuk menunjukkan bahwa dosa benar-benar dihilangkan, termasuk pengaruh yang ditimbulkannya. Sebab kalau misalnya nih pakaian dicuci dengan 3 sarana pencuci ini, udah dicuci dengan air, kemudian dicuci juga dengan salju, dicuci juga dengan butiran es, tentu benar-benar noda itu hilang, bekas-bekasnya juga hilang gitu. Jadi ya doa istiftah ini yang tadi kita baca itu mengandung 3 permintaan. Yang pertama, ketika kita belum berbuat dosa, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa, termasuk dijauhkan dari tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan dosa. Kemudian permintaan yang kedua yaitu permintaan agar dosa kita diampuni ya ketika kita ditakdirkan terjatuh pada perbuatan dosa. Kemudian permintaan yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita ini benar-benar dihilangkan, diampuni, termasuk pengaruh-pengaruh dosa itu. Ya, kalau kita permisalkan ya, misalnya gini, kita misalnya ingin bepergian, ya, dan kita memakai pakaian putih. Nah, supaya pakaian kita itu tetap bersih, tetap putih bersih, maka yang pertama kita lakukan ya harus kita jaga gitu ya, jangan sampai kena kotoran, jangan sampai kena noda. Tapi ketika ya kita ditakdirkan misalnya pakaian kita kena noda, mungkin kecipratan kotoran, atau mungkin ketika sedang makan ada bumbu makanan yang kena pakaian kita, ya maka ya kita bersihkan dulu semampunya di situ, mungkin pakai tisu hingga nodanya itu hilang. Ya, ketika mungkin noda itu kelihatan udah nggak ada, tapi kan bisa jadi baunya masih ada kan. Misalnya kena bumbu makanan gitu kan, kita hilangkan pakai tisu, ya pakai tisu basah gitu kan. Udah kelihatan nggak ada, tapi ketika kita cium mungkin masih bau ini nih, bau rendang misalnya atau bau apa gitu ya. Nah, supaya benar-benar bersih, ya nodanya hilang, bekas-bekasnya juga hilang, baunya juga hilang, maka di rumah kita cuci lagi tuh.
ya kita cuci lagi dengan air dan sarana pencuci lainnya, sehingga akhirnya benar-benar noda itu, kotoran itu hilang. Jadi seperti itu ya permisalannya di sini ya. Doa istiftah ini ya intinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa, ya termasuk dijauhkan dari tempat-tempat yang bisa menjerumuskan pada perbuatan dosa. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni ya, ketika kita terlanjur berbuat dosa, agar dosa kita diampuni, termasuk ya pengaruh-pengaruh dosa itu ketika kita di dunia maupun di akhirat. Ya, demikian makna atau kandungan dari doa istiftah ini. Dan poin yang keempat ya, doa istiftah yang disebutkan di atas tadi adalah lafadznya Imam Muslim. Ya, adapun lafadz Imam Bukhari ada sedikit perbedaan redaksi. Ya, kita baca di sini ya untuk lafadz Bukhari. Allahumma ya Allah ba'id baini, ya jauhkanlah antara aku, wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau telah jauhkan, bainal masyriqi wal maghribi, ya antara timur dan barat. Sampai sini masih sama ya. Kemudian Allahumma naqqini, ya Allah ya sucikanlah aku, minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan. Di sini digunakan redaksi minal khotoya. Kalau sebelumnya kan min khotoya ya. Ya, sini agak sedikit beda ya. Minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, ya sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Kemudian Allahumma gsil, ya Allah cucilah. Kalau sebelumnya Allahumma gsil nih, ya Allah cucilah aku, tapi di sini Allahumma gsil, ya Allah cucilah, khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barodi, dan butiran es. Di sini urutannya air, salju, butiran es. Kalau lafadz Muslim, salju, air, dan butiran es. Dan silahkan ya antum mau pakai yang redaksi Imam Muslim atau redaksi Imam Bukhari, nggak masalah ya, keduanya sama-sama sahih. Yang penting di sini kita paham maknanya dan juga maksudnya apa ya, sehingga ketika kita baca doa istiftah ini kita benar-benar bisa menghayatinya ya. Ketika kita mengucapkannya ya, kita bayangkan bahwasanya memang kita ini banyak dosa, dari kita kecil sampai kita dewasa seperti ini ya. Tentu banyak dosa yang sudah kita lakukan ya, dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada suami, istri, anak, ya kepada tetangga, teman-teman, ya banyak berbuat dosa. Maka ya di saat kita mengucapkan doa istiftah ini ya, kita minta dengan serius, kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita selama ini diampuni dan juga kita dijaga dari perbuatan dosa pada masa yang akan datang. Ya barangkali ya ini pembahasan kita tentang doa istiftah untuk bacaan yang pertama. Insya Allah setelah ini kita akan bahas bacaan yang kedua. Ya semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.